Buana dengan NIM 43220010 166 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum. Pada sesi ini, saya akan memperlihatkan uji validitas dan reliabilitas pada data primer. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi di sini kita akan menguji validitas dan reliabilitas data pada program SPSS. Nah, uji validitas sendiri merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu alat ukur atau media ukur untuk memperoleh data. Sedangkan uji reliabilitas sendiri ialah sejauh mana pengukuran dari suatu data tersebut tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Jadi pada dasarnya di sini uji validitas dan reliabilitas ini sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data atau yang biasa kita sebut datanya sebagai data primer. Berikut ini saya sudah memiliki data yang saya teliti dengan judul penelitian saya, yaitu pengaruh tren, lingkungan, dan penggunaan media sosial terhadap gaya hidup generasi Z. Dan di sini saya juga sudah merekap 20 responden yang setelah menjawab kuesioner yang saya buat dan saya bagikan melalui Google Form. Bisa kita lihat di sini ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Yang mana variabel X yang pertama yaitu tren, variabel X yang kedua yaitu lingkungan, variabel X yang ketiga yaitu penggunaan media sosial, dan juga variabel Y yaitu gaya hidup generasi Z. Oke, langsung saja kita buka pertama-tama program aplikasi SPSS. Kita buka. Jika sudah, kita ke variabel view. Di variabel view pada bagian name, kita pada kolom name kita isi dengan x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, dan juga total x1. Lalu untuk variabel yang kedua, x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, dan juga total x2. Lalu untuk selanjutnya, x3.1, x3.2, x3.3, x3.4, dan juga total x3. Lalu untuk y-nya y1, y2, y3, y4, dan juga total y. Jika sudah, kita beralih ke kolom desimal. Bisa dilihat di sini ada angka 2 yang mana maksudnya misalkan hasilnya koma, ada 2 angka di belakang koma itu. Nah, di sini kita akan ubah angka 2 ini semua menjadi 0. Karena apa? Karena pada dasarnya hasil yang kita peroleh dan kita dapatkan di kuesioner tersebut ialah angka mutlak. Karenanya tidak perlu ada angka lagi di belakang koma. Jadi kita ubah semua menjadi 0. Lalu jika sudah, kita beralih ke kolom label. Nah, di kolom label ini pada total X1 akan saya isi dengan tren. Lalu untuk total X2 saya isi dengan lingkungan. Untuk total X3 saya isi dengan penggunaan media sosial. Lalu untuk total Y-nya saya isi dengan gaya hidup generasi Z. Bisa dilihat di sini total masing-masing total dari variabel ini disesuaikan dengan topik yang kalian teliti di kuesioner kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita ke menu measure. Di menu measure ini pastikan semuanya kita ubah menjadi ordinal.
kita ubah semua menjadi ordinal. Oke, jika sudah, untuk menu yang lain tidak perlu kita apa-apakan lagi. Lalu kita bisa kembali ke data view. Data view ini kita akan cek apakah sudah sesuai semua variabelnya dengan yang akan kita input. Jika sudah, barulah kita menginput data dari Microsoft Excel ke SPSS ini. Oke, kita ke Microsoft Excel, kita copy datanya dari sini sampai sini. Kita copy, kita kembali ke SPSS. Oke, ini kita bisa cek dulu apakah sudah benar 20. Ya, sudah 20 responden dan sudah sampai total Y. Oke, jika sudah, di sini barulah kita akan mulai masuk ke uji validitasnya, yaitu dengan cara klik analyze, correlate, kita pilih behavior rate. Lalu pada bagian ini kita akan pindahkan masing-masing variabelnya sama totalnya. Kita pindahkan dari X1, X2, X3, maksudnya X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan juga total X1. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita lakukan hal yang sama pada dua variabel lainnya dan satu variabel Y-nya. Kita klik analyze, correlate, kita pilih behavior rate. Lalu yang ini kita kembalikan dan kita pindah ke variabel yang kedua, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan juga total X2. Kita pindahkan, lalu kita klik OK. Untuk X3 juga sama caranya, yaitu analyze, correlate, behavior rate. Yang ini kita kembalikan, lalu kita beralih ke variabel X yang ketiga. Oke, kita klik OK. Lalu untuk variabelnya juga sama, analyze, correlate, behavior rate. Yang ini kita kembalikan dan kita beralih ke variabel Y. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita akan lanjut lagi untuk menguji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas sendiri ini akan kita lakukan dengan cara pertama kita klik analyze, scale, reliability analysis. Pada menu ini akan kita pindahkan seperti yang tadi, akan tetapi untuk totalnya kita tidak ikutkan. Jadi kita hanya pindahkan dari X1.1, X1.2, X1.3, dan juga X1.4. Perlu diingat untuk totalnya tidak usah dimasukkan. Oke, jika sudah, kita pilih statistik. Di statistik ini kita akan pilih pada bagian descriptive for, kita checklist di scale if item deleted. Lalu jika sudah, kita klik continue. Lalu OK. Lalu untuk variabel berikutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu analyze, scale, reliability analysis. Yang ini kita pindahkan kembali. Kita beralih ke variabel X yang kedua. Lalu kita klik OK. Lalu untuk variabel yang ketiga, analyze, scale, reliability analysis. Lakukan hal yang sama. Untuk totalnya tidak perlu. Lalu terakhir untuk variabel Y-nya, analyze, scale, reliability analysis.
Oke, bisa kita lihat di sini data outputnya sudah keluar. Lalu di sini barulah kita bisa melihat masing-masing dari kedua uji yang kita coba tadi, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama-tama kita akan melihat dulu uji validitasnya. Nah, sebelumnya kita periksa dulu atau kita pastikan dulu apakah data yang kita input ini sudah sesuai. Caranya kita dengan melihat jumlah N atau jumlah responden dari masing-masing variabelnya apakah sudah sesuai dengan yang kita input di SPSS ini. Oke, kita lihat pertama N-nya ini 20 berarti sesuai. Ini juga 20 semua. Jika sudah sesuai berarti barulah kita akan mengecek apakah data yang kita input ini sudah valid atau tidak. Nah, cara pengeceknya itu bisa melalui dua cara, yaitu yang pertama kita akan lihat di bagian seek to tails-nya. Saya ambil contoh yang ini. Misalkan seek to tails ini, jika angkanya kurang dari 0,05, maka data itu dapat dikatakan tidak valid. Sebaliknya, jika angka itu lebih dari 0,05, data itu dapat dikatakan valid. Oke, kita lihat di sini di masing-masing seek to tails-nya per variabel, kita lihat apakah lebih atau kurang. Ini lebih dari 0,05 berarti ini valid. Ini valid. Ini juga valid. Ini pun valid. Ini tidak valid. Ini valid. Ini valid. Lalu ini valid, ini valid, ini pas 0,05. Ini juga valid, ini valid, ini valid, ini valid. Bisa dilihat masing-masing seek to tails dari per variabelnya. Kita cek lagi, ini valid, oke. Ini tidak valid, ini juga tidak valid. Ini valid. Oke, kalian bisa lihat sendiri nih masing-masing seek to tails dari variabelnya. Tuh, ini valid, mostly valid ya. Ini valid. Oke. Tidak valid. Oke, jika sudah, cara yang kedua itu kita bisa lihat pada bagian present correlation-nya. Nah, di sini kita akan bandingkan dengan Airtable. Airtable itu tabel untuk mencari nilai R yang akan digunakan untuk perbandingan dengan nilai R hitung. Jadi di sini ada yang namanya Airtable dan ada yang namanya R hitung. Nah, R hitung ini adalah yang sebagian sebelah sini, yang kita bilangnya itu yaitu sebagai total keseluruhannya, yaitu ini namanya adalah R hitung, dan R table itu kita akan lihat nilai di R table itu dan kita bandingkan dengan nilai R hitung yang ada di sini. Nah, cara menghitung R table itu adalah dengan jumlah N dikurangi 2 atau jumlah responden dikurangi 2. Responden saya di sini adalah 20. Berarti 20 dikurangi 2 yaitu 18. Coba kita buka dulu R table-nya. Tabel R ya. Dan di sini juga ada rumusnya yaitu N dikurangi 2. Nah, lalu tadi 20 dikurangi 2 yaitu 18. Kita cari 18. 18 itu nilainya 0,3783. Artinya adalah angka yang di R hitung itu harus lebih besar daripada angka yang di R table ini. Yang mana berarti angka yang di R hitung itu harus lebih besar dari 0,3783. Oke, coba kita lihat satu persatu dan kita cek apakah lebih besar atau lebih kecil. Ini lebih kecil sedikit karena nilai di R table-nya itu 0,3783 dan di sini 0,351. Berarti ini beda tipis, tapi tetap saja dia berarti tidak valid karena di bawah 0,378. Oke, selanjutnya yang ini valid di atas 0,378. Lalu yang ini juga valid 0,597, ini juga valid. Oke, kita lihat variabel berikutnya. Ini valid, ini tidak valid karena di bawah 0,3783 walaupun beda sedikit. Lalu ini valid. Untuk variabel berikutnya ini valid, ini tidak valid karena beda tipis. Karena lebih kecil dari 0,3783. Lalu ini valid, oke. Kita lihat variabelnya, yaitu ini valid, oke. Ini tidak valid karena di bawah 0,3783.
ini valid, dan ini valid. Oke, jika sudah, barulah kita akan melihat uji reliabilitasnya. Kita sudah selesai melihat uji validitasnya dan ada beberapa data yang memang tidak valid. Namun tidak apa, nanti kita akan belajar lagi bagaimana kita memperbaiki data yang tidak valid itu menjadi valid, atau cara mencegahnya biar tidak banyak yang tidak valid. Oke, lalu selanjutnya kita akan melihat uji reliabilitas. Kita ke reliability. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita akan lihat dulu pada bagian case processing summary-nya, pada bagian total atau validnya gitu. Kita akan cek totalnya atau jumlahnya atau jumlah respondennya apakah sesuai dengan yang kita input. Oke, ini sesuai 20 responden dengan end of items-nya itu 4, yaitu 4 pertanyaan di bagian reliability statistik. Lalu selanjutnya kita dapat lihat di bagian Cronbach Alpha, bagian ini, di bagian tabel reliability statistik, dan kita lihat di Cronbach Alpha. Nah, Cronbach Alpha ini merupakan sebuah ukuran keandalan yang memiliki nilai berkisar dari 0 sampai 1. Menurut Profesor Haji Imam Ghazali, jika koefisien Cronbach Alpha lebih dari 0,70, maka pertanyaan dinyatakan andal atau suatu konstruk maupun variabel dinyatakan reliable. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach Alpha kurang dari 0,70, maka pertanyaan dinyatakan tidak andal atau tidak reliable, atau bisa kita sebut juga tidak konsisten. Oke, kita lihat satu persatu apakah reliable atau tidak. Kita lihat yang di sini variabel X yang pertama, yaitu dia 0,122. Berarti ini tidak andal atau tidak reliable atau tidak konsisten karena di bawah 0,70. Di bawah 0,7. Dapat kita lihat juga di sini di bagian item total statistik di Cronbach Alpha if item deleted ada yang min pada bagian variabel X1.2. Yang artinya berarti pertanyaan yang kita tanyakan di kuesioner atau di penelitian kita ini mungkin tidak andal atau tidak konsisten. Bisa kita lihat juga di sini ada yang min juga. Oke, kita lihat variabel berikutnya. Di sini 0,371. Ini juga tidak andal atau tidak reliable atau tidak konsisten karena di bawah 0,70. Bisa kita lihat juga di sininya angkanya juga di bawah 0,70 semua. Oke, variabel berikutnya ini 0,154. Ini juga tidak andal atau tidak reliable atau tidak konsisten. Dapat kita lihat juga di bagian ini ada yang min, yang artinya berarti poin dari pertanyaan yang X3.2 ini mungkin tidak andal atau tidak konsisten. Oke, selanjutnya kita cek yang variabel Y. Variabel Y itu 0,152. Ini juga tidak andal atau tidak reliable atau tidak konsisten. Dapat kita lihat juga di bagian ini ada yang min. Namun tidak apa-apa jika tidak reliable. Kita akan belajar lagi bagaimana caranya mengatasi data yang tidak reliable ini atau tidak konsisten. Oke, kita bisa langsung save aja TRLS. Lalu akan saya simpan dengan nama output primer, lalu nama saya, lalu name. Kita save. Lalu kita save juga yang inputnya TRLS. Saya simpan dengan nama input primer, nama lalu name.
Oke, kita klik save. Oke, sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uji validitas dan reliabilitas data primer di aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.